Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Ini macam mana lagi nih, lain cerita lagi nih. Ini keberaniannya luar biasa. Bara ibnu Amir nih, Bara ibnu Malik, saudara Anas ibnu Malik, tak ada seseorang pun yang sanggup untuk mematahkan keberaniannya. Di luar daripada dugaan. Nanti ada ceritanya, jangan diceritakan awal. Diceritakan tak ramai lagi. Kita baca dulu. Jadi kata Sayyidina Umar, la tuwallul bara'a jaishan. Jangan sekali-kali dengan kalian melantik Bara untuk menjadi panglima perang. Sebab kalau dia yang jadi panglima perang, tentara kita akan habis. Dia tak takut mati. Dia tak ada perhitungan. Musuh 1000 pun dia akan tampil. Kalau macam itu keadaannya, musuh lengkap dengan senjatanya 1000, sedangkan dia hanya setakat 20 orang saja. Yang 20 kalau Malik, kalau Al-Bara ibnu Amlik yang menjadi panglima perangnya, yang 10 itu akan diajak untuk melancarkan serangan melawan yang 10.000. Jangan, pokoknya kalau dia jangan. Bagi yang lain saja. Kalau yang lain tengok, musuh 10.000, kita hanya setakat 100, mana boleh kita menyerah. Udahlah, lebih elok dengan kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu bijaksana. Tapi kalau dengan Bara yang jadi panglima perang, 1 melawan 1000 pun dia tidak akan lari. Semuanya. Pernah ada sebuah kawasan yang disebut dengan Hadikatul Maut. Dia tengok benteng begitu tinggi sekali, jauh sekali. Astagfirullah. Macam ini kita bakalan kalah. Oke. Saya meminta supaya saya diletakkan di atas mata tombak. Macam tu keberanian beliau. Ini bukan perang seperti perang Amerika. Hancur. Mana tenteranya tak nampak. Keberanian kita dahulu memang tak ada bandingannya. Saya meminta diletakkan di atas mata tombak. Tombak panjang. Tombak musik dari situ panjangnya baru sampai ke sini. Supaya kedengaran. Tak leluasa lagi. Kalau ada yang menggantung itu lebih sedap. Tapi itu suaranya tak menangkap. Jadi tombak panjang. Jadi kata dia, saya ingin diletakkan di atas mata tombak untuk naik ke benteng itu. Nanti lemparkan tombaknya semuanya. Lempar. Yang dilempar dia bukan anak panah, bukan. Yang dilempar Bara ibnu Malik. Jadi begitu dia tampil, begitu dia dilemparkan di ujung mata tombak, dilemparkan oleh para sahabat sejumlah berapa banyak, terbang sampai ke Kal'ah situ, naik masuk ke dalam benteng mereka, di mana dengan gaya mempermainkan pedang dan juga dengan persenjataan yang lengkap, siapa saja yang tampil berarti dengan rohnya akan melayang. Tak ada seorang pun. Di waktu beliau keluar daripada benteng itu, hitung, kesan tombak, pedang, panah tak kurang daripada 80. Tak ada awak tubuh atau dengan batang tubuh, dengan anggota tubuh Sayyiduna Al-Bara ibnu Malik yang bersih tanpa ada kesan tombak atau panah atau pedang. Berani sungguh Al-Bara ibnu Malik. Jadi kata Sayyidina Umar, jangan sampai dia jadi panglima perang. Nanti kalian akan musnah semuanya. 1 pun atau 1.000.000 pun akan dia lawan. Qala Ash'as, kana Ash'as Akbar, berambut kusut dan berdebu. Ba'ilal jisim, yang anehnya orangnya kecil tapi berani. Terus terang saja, yang ada rasa heran, ada seseorang besar sekali, tinggi, besar, gemuk. Sementara yang satunya itu kecil dan kerdil, tapi justru yang besar itu ketakutan. Jadi sebelum kita dengan film-film kartun, film apa yang besar, yang lupa lagi namanya. Dulu lah saya nonton film itu, tuh masih di Mekah. Hah? Bukan Popeye, bukan. Popeye itu masih besar lagi. Yang pakainya seperti Superman apa. Kecil saja dia, yang besar. Tak payah khayal kesana kemari. Orangnya kecil, ma'rukal azmi, nomor 2 ma'rukal azmi ay mahzulal jasad, daging pun sedikit. Tattahimuhu ainun ra'ihi, tattahimuhu ay tanzuru ilaihi bisu'ubah. Orang yang ingin memandangnya pun juga sulit untuk mengenalnya. Summa tazwaru an huswiraran
ay tamilu anhu wa tanharif, ada artinya di bawah. Beda kata orangnya kecil, kerdil, kurus, rambutnya kusut, awaknya berdebu. Itu gambaran daripada Malik Al-Bara ibnu Malik. Walakinnahu, akan tetapi dengan beliau yang sekecil dia tadi itu telah berjaya membunuh 100 orang musyrik secara berhadapan. 100 mubarazah, 1 lawan 1, tak pernah kalah. Dan 100 selain dari yang dibunuh di medan perang, yang secara bertanding, kan seperti ada Gusti kan, ada Gusti yang sistemnya 10, tak tahu lawan, tak tahu kawan, hantam semuanya, keluarkan daripada gelanggang, hantam lagi, keluarkan daripada gelang. Ada kan yang tertentu. Jadi bukan 1 lawan 1, tidak, 10 lawan 10, 20. Tak tahu siapa saja, ada yang kecil, oke yang kecil dulu, sikat yang kecil dulu, tumbangkan, kalah keluar, tinggal 19. Batam lagi, kelahi lagi, keluar lagi, sampai bagi 2 orang. Semacam itu dengan Bara ibnu Malik. Qala ghairal ladzi qatalahum fi dhimar, di pertengahan medan perang, innahul kamiyul basil. Innahul kami, asal daripada kami yang sembunyi, basilul miqdam, maksudnya dia adalah seorang prajurit yang senantiasa tampil ke depan. Alladzi katabal faruqu bi sya'nihi ila ummalihi fil afaq, yang dengan sinomat telah menghantar surat kepada gubernur-gubernur yang ada di segenap penjuru negara Islam, afaq penjuru dunia Islam, alla tuwalluhu, pesan pada menteri pertahanan, pesan kepada gubernur, pesan kepada amir Salatin yang ada di segenap penjuru Islam pada itu, jangan sekali-kali dengan kalian melantik dia jadi panglima perang. Kenapa? Khaufan min ayyuhlikahum biqadamihi, sebab khawatir kalau nanti akan memusnahkan tentara dengan keberaniannya. Innahul Bara ibnu Malik al-Ansari, saudara Sayyidina Anas ibnu Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau rohtu, kalau dengan aku ingin astaksi, mereset, mungkin bahasa kita bahasa mereset, astaksi asal daripada istihsa, menstatistik, mengihsa, menstatistik dengan cerita, peristiwa, butolat, keberanian, serangan, peristiwa yang pernah berlaku dengan Bara ibn Malik. Latalal kalam, ceritanya agak panjang. Wadakal maqam, waktu tidak mengizinkan. Justru itu aku akan memperkenalkan Anda dengan salah satu daripada peristiwa-peristiwa yang pernah berlangsung dalam kehidupan Al-Bara ibn Malik. Wahyatum bika amma adaha, dia akan memberitahukan Anda, akan memperkenalkan Anda tentang cerita-cerita yang selainnya. Tabda'u hadhil qissatu, kisah atau peristiwa itu berlangsung pada detik-detik pertama dari wafatnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iltihaqihi bi rafiqil a'la, haitsu tabiqat qadailul arab aisarat asbahat, saat ketika dengan kabilah-kabilah Arab banyak di kalangan mereka yang keluar daripada agama Islam, sebagaimana mereka masuk secara berduyun-duyun, mereka juga meninggalkannya secara berduyun-duyun, sehingga lam yabqa 'alal islami, tidak kekal tetap dengan agama Islam kecuali penduduk Mekah dan Madinah, dan juga dengan penduduk Taif dan segelintir yang terbagi di sana dan di sini. Wa jama'atun mutafarriqah huna wa huna kami man thabbatallahu qulubahum 'alal iman. Samada siddiq, maksudnya semua di sini stabil, kekal, tak gentar, tak goncang dengan suasana dan keadaan yang seperti itu, yang walaupun ramai di kalangan mereka-mereka yang masih lemah imannya, murtad kembali kepada agama kufur, tetap saja tegas dengan perintah dan juga dengan keputusan yang tegas. Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu samada lihadil fitnatil mudammiratil amya, dengan fitnah, dengan problem al-mudammirah yang menghancurkan, al-amya yang buta, sumut, sebagaimana stabilnya, tegaknya satu buah gunung atau pegunungan, bukit-bukit, ar-rasiyah ay as-sabita, wajah hazard, dan dengan pula telah mempersiapkan pasukan tentera daripada Muhajirin dan Ansar, ahada asyara jaisan. Sejumlah berapa pasukan? Sejumlah 13 pasukan tentera yang dihantar. Wa aqada liqadati hadhil juyush,
dan juga dengan beliau telah melantik untuk mengetuai tentara-tentara dan pasukan, katakanlah 11 batalion, ahada asyara diwa'an, tiap satu pasukan, satu batalion, satu panglima perang yang membawa benderanya. Wadafa'atihim, dan dengan mereka itu dilancarkan di abda'i jaziratil Arab, arja maksudnya di segenap penjuru kepulauan Arab, liyu'idu al-murtadin, untuk mengembalikan orang-orang yang murtad kepada agama Allah, waliyahmilul munharifin, dan juga untuk memaksakan mereka-mereka yang serong untuk kembali ke jalan Allah yang sebenarnya. Lihat disait dengan cara kekuatan, had dengan ketajaman mata pedang. Wa kana aqwal murtaddina ba'san, puak-puak yang murtad yang paling kuat dengan pertahanannya, yang paling banyak jumlahnya, Banu Hanifah, ashab Musailimatal Kadzdzab di Yaman. Qad tamali Musailimah min qaumi wa khulafaihi 40,000 min asyidda'il muharibin. Bayangkan, waktu penaklukan kota Mekah saja jumlah kaum muslimin tidak lebih daripada 10.000. Perang Hunain, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughniya ankum minallahi syai'a, itu jumlah kaum muslimun tidak lebih daripada 12.000. Tentara-tentara dan jumlah pasukan Musailimatul Kadzdzab, mereka-mereka yang terlatih dalam medan perang tidak kurang daripada 40.000. Min asyidda'il muharibin, kebanyakan daripada mereka kadittaba'u asabiyatan, bahasa Malaysia pun juga asabiyah, la imanan, bukan karena percaya Musailimah sebagai nabi, tidak, tapi membela dia karena dia orang kampung situ, membela karena asabiyahnya, asabiyah jahiliyah, membela bukan karena agama, membela bukan karena kebenaran. Faqad kana ba'dhum yaqul, saya bersaksi bahwasanya Musailimah itu adalah pembohong dan Muhammad adalah betul, tapi tetap saja dia membela Musailimah. Saya tahu hang betul, saya salah, tapi tetap saya dengan yang salah. Itu kan betul. Saya tahu kamu betul, saya salah, tapi tetap saya dengan yang salah. Itu menurut saya tidak bakal. Macam itu dengan pengikut-pengikutnya. Lakinna kadzdzaba Rabi'ata, saya tahu Musailimah adalah pembohong dan Nabi Muhammad itu betul, akan tetapi pembohong dari Rabi'ah yang bernama Musailimatul Kadzdzab itu lebih berkenan di hati kami daripada orang yang paling jujur daripada Mobar, maksudnya Sayyiduna Rasulullah. Hazama Musailimatu awwala jaishin, tentara yang pertama telah dikalahkan oleh tentaranya Musailimah min juyusil muslimin, dengan pimpinan Ikrimah ibn Abi Jahal, dan kembali ke Madinah dengan membawa rasa malu. Tentara yang diketuai oleh Ikrimah ibn Abi Jahal, Ikrimah sudah masuk Islam. Ikrimah ibn Abi Jahal salah seorang daripada sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam, di antara dari sejumlah yang Nabi kita halalkan tadi, seperti Khomeini dengan Sulaiman Rusdi. Khomeini dan mati, Sulaiman Rusdi masih hidup. Siapa saja saya halalkan darah dia, jumpa ketemu di mana saya bunuh dia. Semacam itu dengan Ikrimah. Ceritanya panjang, cukup untuk kita kenalkan Ikrimah yang akhirnya masuk Islam. Tentara pasukan batalion yang diketuai oleh Ikrimah dapat dikalahkan oleh tentara Musailimatul Kadzdzab. Abu Bakar menghantar kembali pasukan yang kedua dengan pimpinan Khalid ibn Walid. Hasyadatihi wujuh sahabat, diisi tentara tadi itu dilengkapi dengan kibar wujuh, maksudnya pemuka-pemuka muhajirin dengan ansar, dan di antara dari sejumlah mereka tadi itu Al-Bara ibn Malik al-Ansari dan sejumlah sekian min kumatil muslimin. Qala, kumat sama dengan rumat, pemanah. Iltaqal jaisani ala ardil Yamamah. Ini yang ceritanya yang sampai terbunuh tidak kurang daripada 70 orang sahabat yang hafiz. Itu Ma'rakatul Yamamah dikenal. Bertemu antara dua pasukan di sebuah kawasan tempat yang disebut dengan Yamamah. Fama huwa illa qalil, hanya dalam jangka beberapa detik saja ternyata dengan tentara Musailimatul Kadzdzab berhasil untuk mengalahkan kaum muslimin. Itu maknanya hebat sungguh. Tentaranya terlatih, bukan seperti tentara Amerika. Tentara Amerika yang walaupun terlatih tadi pengecut,
Tak berani perang secara berhadapan. Kalau memang berani turun tampil berhadapan. Jangan lempar bom terbang. Itu tak berani, itu siapa saja. Anda pun ID boleh juga, hanya setakat gugurkan bom saja. Tuh dengan patriotnya, dengan nuklirnya, dengan senjata antumnya. Kalau hanya setakat menggugurkan macam itu, perempuan pun boleh. Anak kita yang baru lahir pun juga boleh. Jadi jangan terlalu bangga dengan tentara Amerika. Tuh kita bangga dengan Afghanistan waktu perangnya dengan Soviet. Tuh bajunya macam mana? Dia pakai sorban, pakai topi baja atau besi, tidak. Pakai sorban, pakai baju jubah, perang itu hebat, berani mati. Tentara Amerika tak berani mati. Makhluk Allah yang paling takut dengan mati orang Yahudi dengan Nasrani. Kita ada iman. Rajah artinya berat, maknanya kemenangan sudah diraih oleh Muslim. Zalzalatil ardu, bumi menjadi goncang di bawah telapak kaki kaum muslimun. Musuh terlalu sadis, kejam dan kuat, perkasa. Kaum muslimun mengalami kekalahan. Fafiqu, akhirnya mereka yang jauh terpaksa mundur daripada tempat mereka masing-masing. Hatta tahma ashabu Musailimah fustata Khalid bin Walid, sampai dengan tentera daripada Musailimah mengiktiham, melancarkan serangan kepada tempat perkemahan panglima perang mereka. Cumana kalau dengan jenderal kita sedang diserang, jadi jenderal kita ada di situ yang mengatur, ya, serang sana, pikir, cepat, bantu, tolong. Itu yang mengatur tuh di situ. Tahu-tahunya jenderal yang sedang mengatur pun juga mau diserang oleh tentara Musailimatul Kadzdzab. Waqtala'u, dan mereka cabut min usulihi, dan hampir mereka berhasil untuk membunuh istri Sayyiduna Khalid bin Walid. Laula an ajaraha, kalau tidak dilindungi oleh salah seorang daripada mereka. Inda dzalik, pada waktu itu kaum muslimun merasa dan meyakini kekalahan akan menimpa kita. Kalau panglima perang kita saja sudah diserang, apa daya kita apa mungkin kita untuk bertahan? Qala wa adraku bil khatari dahin, dengan bahaya yang menimpa, yang datang secara mendadak. Adraku, dan mereka yakin annahum iyuhzamu, kalau mereka kalah di hadapan tentara Musailimatul Kadzdzab, dan mereka meyakini kalau kalah di hadapan tentara Musailimatul Kadzdzab, Islam tidak akan tegak lagi di permukaan. Sekarang mulai bangkit. Hok itu dia tampak dulu, tapi nanti itu zaman jahiliyah, nonton tuh zaman jahiliyah dulu waktu di Mekah. Sekarang tak nonton bismillah lagi, malu. Nah, kalau tak ada rasa takut pun malu. Pakai sorban untuk masa macam tu. Sudah pakai jubah, pakai sorban masih juga. Naik martir, adren, dah. Jangan dikira saya macam tu di Indonesia atau di Malaysia. Itu zaman jahiliyah, sudah saya katakan dulu, zaman jahiliyah sebelum hijrah. Menonton itu sebelum hijrah. Jadi kadang-kadang dengan sebagian mereka itu kan ditampar perutnya, hampir lemas dari lesu, dia sudah hampir mati. Tapi nanti datang syaitannya menjelma ke dalam tubuh, dia bangkit kembali, apapun yang ada di hadapannya akan dia bantaikan, akan dia kalahkan. Nah, semacam itu semangat yang bergelora yang menjelma ke dalam hati para sahabat. Kalau kita kalah pada kali ini, maknanya Islam akan lenyap daripada permukaan bumi Allah. Kita mau tidak harus tampil dengan penuh semangat. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Adraku, mereka meyakini annahum, kalau mereka dikalahkan di hadapan tentara Musailimatul Kadzdzab, Islam tidak akan tegak bangkit pada setelah hari ini, dan tidak akan ada lagi orang yang menyembah Allah di kepulauan Arab. Wahabba Khalidun ila jaishi, Khalid kembali menyusun strateginya, menyusun tentara-tentaranya. A'ada tanzima mayyazal muhajirin al ansar, ini kelompok muhajirin, sini kelompok ansar. Mayyaza abna al-bawadi an haula'i wa haula, masing-masing dengan kelompoknya. Dan beliau himpunkan, kullu abin tahta rayati wahidin minhum jama'a abna'a kulli abin tahta rayati wahidin minhum. Jadi anak dengan orang tuanya, supaya anak mengambilkan rasa gairah.
Jadi tak dipisahkan antara anak dengan bapak. Anak ikut serta dengan orang tuanya. Kalau pada tuh orang tuanya terbunuh, anaknya akan mampu kepayang. Itu strategi perang Sayyidina Khalid bin Walid. Waliya'lam liya'raf bala'a kulli fariqin bil ma'rakah waliya'lam min aina yu'tal muslimun, untuk mengenal perjalanan peperangan nanti di medan perang. Qala wadarat bainal fariqain, berlangsung antara dua pasukan, raha ma'rakatin, terus maksudnya peperangan yang cukup dahsyat dan membinasakan, bergelimpangan manusia di sana sini. Tidak pernah kaum muslimun mengenal peperangan yang sedahsyat itu. Lam tu'rad furubul muslimin laha naziran, perbandingannya min qablu wasabata kaum muslimah. Tapi kaum muslimah tentara-tentaranya tetap tegak, tetap stabil, tak kucar-kacir. Fi sahatil waqa, sabitnya, stabilnya mereka, kekalnya mereka seperti dengan gunung yang terpaku. Bayangkan, tak payah dengan gunung itu saja, tak bergerak, tidak ada yang kucar-kacir, tidak peduli banyaknya mereka-mereka yang terbunuh. Sejumlah 40.000 tadi itu tak kurang daripada 20.000 orangnya. Anda boleh bayangkan betapa banyaknya jumlah. Kita ini berapa? Kita paling 500-an, siang nih paling 500. Ini 20.000 yang terbunuh dari 40.000 tadi itu. Qala likasrati ma aswabahum minal qatl, muslimun betul-betul nekat. Jadi biar mati syahid, mati secara hormat daripada hidup secara terhina. Wa abdal muslimuna min khawariqil butura, kaum muslimun memperlihatkan khawarik. Khawarik itu yang menyalahi kebiasaan, khawarik ahli adat, yang menyalahi adat. Jadi dengan kehebatan, keahlian dan kecergasan, keringkasan mereka di medan perang, malau jum'ah, yang kalau dihimpunkan itu akan merupakan malhamah min rawa'il malahim, akan menjadi suatu peperangan min rawa'ih, daripada peperangan yang mengagumkan. Bahada Sabit bin Qais, Sabit bin Qais ibn Syammash, ini sahabat Nabi kita yang nyaring sekali. Rasulullah, bagaimana? Jadi di waktu turun ayat la tajharu lahu bil qawli kajahrikum kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Janganlah sekali-kali dengan kalian berbicara lantang semacam mana kamu berbicara antara sesama kamu, yang itu akan memusnahkan amal ibadahmu. Ini yang bernama Sabit Ibnu Qais itu menangis saat itu, tak berani turun keluar rumah. Nangis. Kenapa itu nangis? Saya orang yang paling lantang. Oh, nyaring betul. Kalau Simba tanya apa kabar? Apa. Jadi tamu seluruh itu tamu nyaring. Jadi kalau cakap dengan hati kita pun juga nyaring, takut. Ayat mengatakan tidak akan kamu akan khawatir, tidak akan kamu merasa khawatir dengan lantangnya suaramu berbicara dengan Rasulullah, amal ibadahmu akan menjadi sirna. Sedih. Jadi pada waktu dia bercerita, tak ada orang yang paling nyaring daripada aku ya Rasulullah. Aku lantang, musnah aku, binasa aku, habis sama kebatikanku. Nanti kita tak, Anda akan mati syahid dan Anda akan menjadi penghuni surga. Apa yang dilakukan oleh Sabit Ibnu Qais, yang dengan beliau pernah tengok tak tentara Umar Mukhtar dalam Libya waktu melawan Italia pada waktu itu dengan mereka korek lubang, mereka ikat kaki, mereka sudah siap dengan kain kafan, pokoknya tidak akan lari daripada mati kapuk atau mati konyol. Kalau mati konyol, tak ada istilahnya di sini. Daripada mati itu saja, lebih elokkan kita melawan. Sabit Ibnu Qais sebelum pergi ke medan perang sudah mandi orang mati, sudah letakkan hanut, kapan? Nih tubuhnya sudah dikasihkan, dibagikan cendana atau cendana kayu garu, kayu apa tuh, udah disapukan, siap untuk mati. Maksudnya kelepas udah kuburkan saja lagi, tak payah buat mandi. Ya tahannat wa yatakafan, bukan hanya sekedar pakai kain kafan, guna cendana atau dengan kayu garu, justru juga dengan beliau membuat sebuah lubang, menggali lubang untuk beliau dikuburkan di situ. Pokoknya macam mana saja saya harus mati hari ini. Kalau tak mati pun saya harus mati. Fayanzilu biha ila nisfi saqihi, beliau turun sampai ke pertengahan petis, kaki dah masuk, diikat kaki di dalam lubang supaya tak boleh pergi, lawan saja. Sebab kalau kaki masih boleh berjalan, kalau diserang ramai yang menyerang nanti lari.
Supaya tak boleh lari, kaki diikat. Mau tak mau 1000 pun dia akan hadapi. Daripada berpaling ke situ nanti dengan panah akan mengena, lebih mendingan menghadapi musuh. Qala, masih lama lagi. Udah dekat asar. Yang ini 1,5 jam saja. 5 menit lagi. Saya rasa-rasa 2 jam. Biasa 2 jam. Qala fayanzilu fiha ila nisfi saqaihi wa yabqa sabitan, stabil kekal di tempatnya, yujadidu ar-rayati qaumi, mempertahankan dan menegakkan bendera pengikutnya sehingga tersungkur mati syahid di medan perang. Zaid ibn Khattab, saudara Umar ibn Khattab, yunadi ayuhan nas, abu ala adrasikum, gigit gigi garahan kalian, pukul, serang, lancarkan serangan kepada musuhmu. Ilbu qadaman, serang, maju. Ayuhan nas, saya tidak bercakap semacam ini kecuali saat ketika dengan Musailimah kadzdzab dikalahkan, atau aku akan bertemu dengan Allah. Fa'udhiya ilaihi bihujjati, dan aku akan menyampaikan kata-kataku tadi itu di hadapan Allah. Karra 'alal qaum fama zala yuqatil. Karra wa farra, menyerang, lari, mengelak, pergi. Jadi begitulah makna daripada kar. Jadi kalau memang perlu diserang, serang. Kalau perlu bersembunyi, sembunyi. Kalau perlu mengelak, mengelak. Itu makna karra wa farra. Sampai terbunuh Salim Maula Abi Hudzafah yang membawa bendera kaum Muhajirin. Yakhsha alaihi qaumuhu, dikhawatirkan kalau beliau menjadi lemah. Aw yataza'za' faqalu lahu inna lanakhsha an tu'ta min qibalik. Ataza'zu maknanya goncang. Saya mengkhawatirkan kegoncangan dan kekalahan daripada kamu, dan mengkhawatirkan serangan itu bermula daripadamu. Beliau berkata, in utitu min qibali, kalau seandainya sampai serangan musuh itu mengalahkan pertahananku, fabi sahamilul qaumi, aku orang yang paling buruk dan yang paling bosok sekali, jelek banget aku sebagai pembawa Al-Quran kalau sampai daripada pertahanan kami masuknya musuh. Itu siapa? Salim. Summa karra ala a'da'illahi karratan basilatan, serang sampai mati. Begitulah satu persatu memperlihatkan keberanian dan kebolehannya di medan perang. Khalid ibn Walid ra'a watisal ma'rakati yahmi, melihat suasana perang semakin hangat, semakin dahsyat, semakin mengagetkan. Iltafata ilal bawah. Ini sekarang di bawah punya. Ini mau tak mau pendekar kena diturunkan, yang hebat-hebat kena diturunkan. Sebab yang hebat-hebat dah mati semuanya. Salim mati, Sabit ibnu Qais mati, siapa lagi? Saudara Umar juga mati. Oke, bara. Oke, ente turun. Kan macam tu bola macam tu tak? Maradona tu akhir saja, last sekali saja turun. Maradona, Rivaldo, Ronaldo tu belakangan saja. Rivaldo, Ronaldo sekarang naik harga lagi, mahal lagi. Siapa yang kalah mana? Brazil dengan apa? Jerman. Nonton juga. Saya baca koran, nonton tapi tahu ceritanya lah. Di ala kulli hal, Rivaldo dengan Ronaldo tuh keluar belakangan, turun belakangan, bagi tenaga dulu dia. Kalau memang masuk juga, kalah juga, oke. Ronaldo keluar, Rivaldo keluar. Siapa lagi kalau Argentina ya dulu Maradona lah dulu. Kalau di sini Rashid Yakini dari Afrika, Yakini siapa lagi yang apa ya, lupa namanya. Bara ilaihim ya batal ansar. Oke, tampil kamu, hai pemuda ansar. Bara tampil kepada kaum pengikutnya. Oke, siap? Ya ma'syaral ansar, jangan ada seorang pun yang berpikiran mau balik ke Madinah detik sekarang. Kita sekarang melancarkan serangan untuk tidak kembali. Bukan serangan untuk menang, tidak. Menyerang untuk tidak balik ke rumah, menyerang untuk mati. Begitu, untuk membakar semangat tentara di belakang. Hei, semuanya di belakang. La yufakiranna ahadum minkum, jangan ada yang berangan-angan mau balik ke Madinah. Tak ada Madinah setelah hari ini. Tak ada Madinah, tak ada Makkah.
last sekali, yang terakhir sekali kita akan serang. Setelahnya itu surga. Summa hamala al-musykina wa hamalu ma'hu wambara. Jadi dengan beliau melancarkan serangannya, bara yasuku aisara yasuk, membelah. Pokoknya sampai jadi jalur, sampai jadi lorong atau jalan yang walaupun sejumlah sekian ramai musuh-musuh Islam, tapi dengan Sayyidina Bara ibnu Malik sanggup untuk membuat lorong di hadapan mereka. Entah macam mana saya pun tak tahu. Sampai musuh yang begitu, apa kita sebut, bukan tebal, kalau penduduk padat, yang begitu banyak, yang begitu padat tadi itu, sampai boleh beliau buat lorong untuk berjalan, melancarkan serangan ke sana. Jadi dengan mempermainkan hebat tunggu. Jadi bukan hanya sekedar dengan ban putih, ban apa namanya? Apa disebut ban? Kan ada yang hijau, ada yang jadi bukannya sekedar hitam saja. Hitam kan yang paling last kali hitam. Sebelumnya tuh putih dulu, kemudian kuning, kemudian merah, kemudian biru, kemudian hitam yang terakhir. Pelatih itu hitam. Bukan sekedar dengan ban hitam saja. Enggak, yang dengan beliau lebih daripada itu. Buktinya mana? Sanggup buat jalan. Qala, buat lorong. Qala iltafata wa ya'mal as-sayf, dan menggunakan pedang kepada tengkok-tengkok musuh Allah sehingga zalzalat, goncang tentera Musailimah. Oh, ini kalau dibuat film elo sekali. Kita jadi sutradaranya. Tak payah, cukup kita menghayati dengan cara semacam itu, sehingga dengan akdam kaki tentera Musailimah menjadi goncang dan terpaksa dengan mereka berlindung di sebuah kebun yang disebut dengan Hadiqatul Maut. Nah, itu cerita Hadiqatul Maut. Saya baca ini pertama kali pun juga waktu baca kitab ini. Sejumlah sekian banyak buku atau kitab yang saya baca, baru pertama kali di sini saya temukan tentang cerita Hadiqatul Maut. Ini membuktikan bacaan kita itu masih sedikit. Kalau kita banyak membaca, tentu kita tahu cerita-cerita ini. Taunya di dalam kitab ini, belum saya temukan di dalam kitab-kitab yang lain. Ada sebuah taman disebut dengan taman mati. Kenapa? Sejumlah 20.000 tentera Musailimatul Kadzdzab yang musnah dan yang mati di dalam kebun itu, nanti dengan serangan yang dilancarkan. Qala laja'u, mereka mengelak ke sebuah taman atau dengan apa hadikah? Kebun. Bukan hadikah dauliah, bukan hadikah dauliah atau apa kecil. Bismi Hadiqatil Maut, karena banyaknya orang yang terbunuh pada waktu itu. Macam mana ceritanya Hadiqatul Maut? Sedikit kita baca, sedikit lagi habis. Qala kana Hadiqatul Maut hadi rahbatal arja, ya dengan kawasannya yang luas, sabiqatal judran, dengan temboknya yang tebal. Aghlaqa Musailimah sanggup untuk membentengkan keluar tenteranya. Wal alafal mu'allafah min juni alaihim abwaba, tutup pintu gerbangnya. Ya Allah, seperti dengan qal'ah, lebih lagi daripada qal'ah. Tebalnya bukan main, lebarnya bukan main. Saat ketika dengan tentera Musailimah masuk ke dalam pintu-pintu gerbangnya telah dikunci, tertutup. Serangan yang bagaimanapun hebatnya, kecuali barangkali dengan bom atom akan sanggup untuk menghancurkan perbentengan itu. Watahasanu, mereka berlindung, memperbentengkan tembok tersebut bi'ali judraniha, boleh tengok menghujanin kaum muslimun dengan anak-anak panah mereka yang di atas senang saja menombak, memanah. Fatasaqat alaihim tasaqatal matar, jadi dengan bergelempang atau dengan anak panah yang berguguran ke kepala dan ke arah kaum muslimun, itu laksana hujan yang tersenangkan di atas melemparkan panah atau juga melancarkan serangan. Inda dzalik, pada waktu itu tengok Allah laksana tengok tak perang Teluk tahun 91 kalau tak salah, itu roket itu macam mana, tak ada detik. Dalam 1 menit itu mungkin tidak kurang daripada sekian ribu dengan roket yang dikirim atau yang dihantarkan ke Irak. Sudah kelihatan cahaya saja. Indah dalik, pada waktu itu saat ketika ditengok oleh Bara ibnu Malik, macam ini caranya kalah kita, habis kita. Sebanyak apapun kita tak akan mungkin kita melawan. Ya kaum, oke. Kalau macam itu, saya minta diletakkan di atas ujung perisai. Tahu perisai? Telapa. Letakkan saya di situ,
kemudian ambil tombak 10 atau 20 mata tombak, letakkan saya di atas mata tombak, beliau bergantung di atas perisai. Perisai macamnya. Jadi bergantung di situ. Kemudian dengan perisai itu diletakkan di ujung mata tombak, bukan 1, 10, 20, berapa saja. Jadi lemparkan secara spontan, secara langsung. Jadi perisai tadi itu terbang. Yang ada di dalam perisai siapa? Sayyidina Bara ibnu Malik. Untuk apa? Supaya boleh naik melompat ke perbentingan musuh itu. Kita kalau sudah keadaan semacam itu, kita balik saja lagi. Buat apa? Qala, lemparkan aku, gantungkan aku di atas perisaiku, angkat perisai itu ke ujung mata tombak, kemudian lemparkan aku ke dalam kebun mati. Qariban bin babiha. Ya imma saya mati, ya imma aku akan berjaya untuk membuka pintu-pintu gerbangnya. Ini kan yang satu ini kalau masuk dah selesai. Sebab musuh ada senjata nuklir, kagak langsung saja kalau sudah sampai pintu gerbangnya dibuka satu, kaum muslimin boleh menyerang, boleh masuk. Maknanya peperangan akan berakhir. Waktu habis. Insyaallah kita sambung malam. Jangan dibaca kitab, jangan dibaca. Ini antara dan nasihat yang jangan dibaca. Kalau yang lain baca apa? Nanti kalau tahu ceritanya tak rame lagi. Jadi yang mau dulu, yang mau saya mau ke bilik dulu sekejap. Insyaallah kita sedang asal di sini dan setelah masuk waktu dan kita sedang di sini dan sepasang baru kita sambung dengan kitab Risalatul Mustarsyidin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina ya qaum da'uni ala tursin warfa'u tursa 'ala rimah summa qlibuni ila al-hadithati qariban min babiha fa imma an ustashhada wa imma an aftaha lakumul bab. Jadi dengan perjalanan kita atau dengan kesudahan detik-detik terakhir daripada Ghazwatul Yamamah yang tadi dengan pertanyaan telah ditanyakan pada beberapa detik yang lalu. Jadi saat ketika dengan Sayyiduna Al-Bara ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu melihat suasana dan keadaan yang berlaku dari kekalahan kepada kekalahan, dari sejumlah sekian daripada tentara-tentara Islam yang berguguran di medan perang, syahid fi sabilillah azza wajalla. Kalau seandainya dengan keadaan yang seperti itu tidak ada pembangkit umat dan masyarakat, tentu di mana saja suasana akan kacau hilau. Jadi kita perlukan figur, kita perlukan seorang yang mempelopori umat, yang sanggup untuk membuka suasana dan keadaan. Kalau seandainya dengan seumpama Al-Bara ibnu Malik tidak menawarkan diri dengan keberanian yang ada, kalau seandainya dengan beliau tidak menawarkan diri dan tidak meminta agar dilemparkan dengan perantaran perisai yang diletakkan di ujung mata tombak, mungkin saja sebagaimana dengan dugaan daripada beliau, kalau kita tidak tampil, kalau dengan kita tidak berkorban semaksimal mungkin, Islam akan lenyap dari permukaan bumi Allah. Jadi kita sangat memerlukan pakar, sangat memerlukan figur, sangat memerlukan masyarakat dengan generasi yang seperti itu, yang walaupun satu, tapi justru dengan yang satu tersebut itu akan membawa kepada kita, akan membawa kita pada pintu gerbang kemenangan. Yaqul, ya qaum, da'uni ala tursin warfa'u tursa 'ala rimah. Summa qdifuni, kemudian lemparkan aku ke dalam hadiqatal maut, ke dalam kebun mati atau taman-tamanan mati. Ya imma aku akan mati syahid di dalamnya, ya imma aku akan berhasil untuk membukakan pintu gerbang itu. Wa fi lamhil basar, dalam sekelip mata memandang, Al-Bara ibnu Malik ternyata duduk di atas turs, ala tursin faqad kana dha'ilan yasir. Yang jadi masalah, yang tidak jadi masalah bagi beliau, satu perkara yang cukup menguntungkan, beliau orangnya tidak terlalu besar, kecil. Kan sudah dikatakan orangnya kecil, kerdil.
Jadi keadaan yang seperti itu sangat memungkinkan sekali kalau seandainya dengan diletakkan di atas source, bergantung dengan satu perisai untuk dilemparkan ke dalam benteng. Qala dha'il al-jisim nahilahu, nahil kurus, dha'il kecil sama saja. Wa rafa'atu asyaratur rimah, dan dengan beliau diangkat oleh 10 mata tombak dan dilemparkan ke dalam hadiqatil maut bainal alatil mu'allafati min jundi Musailimah, di tengah-tengah sekian puluh ribu atau sekian ribu daripada tentera Musailimatul Kadzdzab. Jangan lupa jumlah tentera Musailimatul Kadzdzab pada waktu itu tidak kurang daripada 40 ribu. Fanazala alaihim nuzulas sa'iqati, di mana dengan yang kerdil, yang kecil tadi itu, yang dengan perawakan beliau tidak besar, kecil saja, tapi dengan kehadiran Al-Bara ibnu Malikin seolah-olah seperti dengan petir yang menghancurkan, seperti dengan bom yang menjatuhi mereka. Wa ma zala yujaliduhum amama babil hadiqah, yujaliduhum ay yuqatiluhum, maka senantiasalah dengan beliau melawan mereka, melancarkan serangan kepada mereka. Wa ya'malu bi riqabihim as-sayf, dengan menggunakan pedang kepada tengkok-tengkok mereka, sehingga sejumlah sekian puluh yang terbunuh, dan dengan beliau berhasil untuk membuka pintu gerbang tersebut. Wabihi bid'on, bayangkan satu melawan sekian ribu, sejumlah berapa kesan daripada tombak, panah dan pedang? Bid'un wasamanuna jiraha, lebih daripada 80 mata luka. Ada tak pengorbanan semacam kita? Kalau dengan kesubahan, apa kesubahan? Ketosok duri yang kecil saja sudah tarik mundur. Ini lebih daripada 80 mata luka. Jadi kehebatan Sayyiduna Al-Bara ibnu Malik itu seperti dengan Sayyiduna Talha ibnu Abdillah atau Ubaidillah, Talha ibnu Ubaidillah, saat ketika waktu dengan perang Uhud, di mana dengan serangan yang dilancarkan oleh pihak Quraisy atau kufar Quraisy, yang pada waktu itu laksana hujan panah, laksana hujan, di mana dengan anak panah yang menjurus daripada segenap penjuru pada waktu dengan baginda Rasulullah SAW menyendar di sebuah gunung, yang pada waktu itu tampil Sayyiduna Talha ibnu Ubaidillah, ya Rasulullah, dada baginda Rasul tidak sebagaimana dengan dadaku, tenaga baginda Rasul tidak sebagaimana dengan kekuatanku. Di mana dengan sahabat Nabi kita tadi itu, ya kita tahu sehebat dan sekuat apapun manusia, tetap saja dia manusia, bukan robot, dia bukan besi, dia bukan baja atau bukan wajah. Jadi saat ketika dengan Sayyidina Talha ibnu Ubaidillah mengatakan yang seperti itu, Rasulullah berlindung di sebelahku dan aku akan menjadi perisai. Dia yang jadikan perisai itu apa? Ini dada. Bukan perisai dengan besi, bukan perisai dengan tembok, di mana dengan panah yang menjurus ke arah Rasulullah SAW sebelum mengena jasad dan anggota tubuh Nabi, itu akan mengena dada Sayyiduna Talha ibnu Ubaidillah. Seperti itu juga ceritanya, tak kurang daripada 80 mata luka yang melukai Sayyiduna Talha setelah berakhirnya perang Uhud. Kenapa? Sebab anggota tubuh beliau dijadikan perisai untuk menyelamatkan Rasulullah. Kira-kira sampai kemana pengorbanan kita terhadap agama? Sampai kemana pengorbanan kita terhadap hukum? Kita untuk mempelajarinya secara teliti, secara tuntas, secara terperinci pun kadang-kadang kita masih belum sanggup. Jadi jangan sampai Islam kita amanahkan kepada orientalis. Jangan sampai Islam kita berikan kepada musuh-musuh kita yang tidak bertanggung jawab, yang kalau kebetulan kita yang boleh berbahasa Arab tidak gigih, tidak rajin untuk mengamati dan juga untuk mempelajari Islam, kita tidak akan boleh menyerahkannya kepada yang lain, sebab dia tidak mengerti. Dia PhD-nya dari Barat, dia PhD-nya dari Eropa, dia PhD-nya daripada Kanada. Apakah kira-kira dengan teman-teman kita yang melanjutkan kuliahnya di Kanada, yang belajar dengan orientalis, kira-kira apa saja yang akan disampaikan nanti kepada masyarakat? Tentunya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menyeleweng daripada kebenaran. Islam yang murni harus dipelajari dengan bahasa Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua, harus diperjuangkan oleh abna muslimin yang setia, yang sejati. Sementara dengan mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab,
Islam diperalat hanya untuk kepentingan mereka sehari-hari. Yaqulu rahimahullahu ta'ala yujadiduhum yuqatiluhum, sehingga dengan beliau setelah berakhirnya peperangan itu terdapat lebih daripada 80 mata luka min baini ramyatin bisahmin, yaitu kesan daripada anak panah yang dilemparkan maupun juga kesan daripada pedang. Qala fatadabbaqal muslimun, setelah terbuka pintu gerbang tadi itu, ini mengingatkan kita dengan perang Khaybar. Perang Khaybar saat ketika dengan Sayyiduna Ali tampil ke sana, yang walaupun hanya dengan menggunakan sebelah tangan kiri saja, pintu gerbang Khaybar yang pada waktu berakhirnya peperangan tersebut sejumlah 40 atau 50 orang sahabat baru sanggup mereka mengangkatnya. Itu diangkat sendirian saja oleh baginda Ali. Dengan tangan kiri beliau menarik pintu gerbang tersebut, kanan dengan senjata, serangan yang bentuk bagaimanapun, kalau hanya sekedar panah, tombak dan juga pedang, akan terperisai dengan pintu gerbang yang begitu besar dan tebal. Jadi dengan Sayyidina Ali pada waktu perang Khaybar, Al-Bara ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu pada peristiwa Al-Yamamah. Jadi sejumlah sekian, tidak kurang daripada 70 orang hufaz sahabat-sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu itu. Kira-kira kuisnya qalarmu tak mesti juga betul kan? Kira-kira saja, saya juga tak tahu. Qala sejumlah tidak kurang daripada 80 tadaffaqa. Tadaffuk berduyun-duyun masuk. Jadi setelah pintu gerbang terbuka, mau tak mau sejumlah sekian ratus bahkan ribu yang masuk ke dalam pintu gerbang hadikatul maut. Dari tembok-temboknya, daripada pintunya, mereka gunakan pedang. Untuk apa saja? Musuh kalau sudah dalam keadaan seperti itu tinggal motong saja. Ini sudah pasrah, ini sudah terkumpul. Yang 40.000 tadi itu terkumpul dan terhimpun di dalam tembok atau di dalam kebun. Jadi dengan benteng mereka yang dengan pintu gerbangnya ternyata telah dibuka oleh Sayyiduna Bara, dan juga dengan pintu-pintu gerbang lain dibuka oleh kaum muslimun, tinggal saja dengan mereka pada waktu itu menggunakan pedang mereka masing-masing untuk memancung kepala dan memisahkan antara kepala dengan jasad. Jadi kita tidak heran lagi kalau dikatakan di mana dengan jumlah kaum musyrikin yang terbunuh atau dengan tentara daripada Musailimatul Kadzdzab yang terbunuh pada waktu itu tidak kurang daripada 20.000 orang. Hatta qatalu minhum qariban min 20,000 aw wasalu ila Musailimah fa'ardauhu sari'an, sehingga serangan tersebut yang dimulai dengan Sayyiduna, yang dimulai oleh Sayyiduna Al-Bara ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, berhasil untuk menumbangkan bahasa kita, untuk membunuh Musailimatul Kadzdzab sari'an ay qatilan, sampai mereka berhasil menyungkurkan atau membunuh Musailimatul Kadzdzab pada serangan yang terakhir. Humilal Bara'u ibnu Malik ila rahli liyudawa fihi, mau tidak mau ya secara terpaksa, sebab dengan mata luka yang sekian banyak 80, kira-kira berapa di tangan, berapa di kaki, berapa di kepala, berapa di muka, berapa di belakang, berapa di sini, di sana dan di sini, tidak terhitung banyaknya, mau tidak mau memerlukan rawatan yang rapi. Wa qama alaihi Khalid bin Walid syahran, sepanjang bulan mengobati Sayyiduna Al-Bara min jirahihi hatta adzinallahu lahu bisyifa wa kataba li jundil muslimina ala yadayhi nasr. Dhallal Bara ibnu Malik yatuqu ila syahadah, tapi masih tetap juga dengan beliau merindukan syahadah. Orang yang ingin mati tidak mau mati, itu anehnya. Orang yang takut dengan mati justru cepat mati. Jadi jangan takut mati, nanti cepat. Jangan takut mati. Orang yang takut mati cepat mati. Orang yang mau mati, matinya lambat. Mana buktinya? Al-Bara ibnu Malik. Jadi dengan beliau, memang pada waktu itu sudah berucap. Apa kata-kata beliau tadi? Masih ingat? Kata beliau kepada teman-teman beliau, peperangan yang akan kita serangkan, akan kita lancarkan, serangan yang akan kita lancarkan nanti, itu kita tidak berangan-angan untuk balik ke Madinah. Kita menyerang untuk tidak kembali.
kita menyerah untuk tidak hidup kembali. Tidak ada la Madinah ba'dal yaum, tidak ada lagi yang namanya Madinah. Makan tak ada, full ta'miyah mafish. Pengajian kilat tak ada, pengajian apa saja tak ada. Ini kita menyerah untuk mati. Tapi ternyata angan-angan beliau tadi itu tidak tercapai. Zalla, senantiasalah dengan beliau menginginkan syahadah. Sebab pada peristiwa hadikatul maut beliau tidak berhasil untuk memperolehnya. Wa tafiqa sara yakhudul ma'arik wahidatan ba'da ukhra, di mana dengan peperangan, daripada peperangan kepada peperangan, daripada perjuangan kepada perjuangan, menginginkan dan merindukan, syaukan, rindu untuk mencapai angan-angan yang telah diidam-idamkan, ila tahqiqu umniyatil kubra. Umniyah yang diinginkan, angan-angan yang diinginkan itu adalah ingin mati syahid di medan perang, wahanina, kena rindu untuk berjumpa dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kana yaumu fathi tustar, itu nama tempat daripada wilayah Farsi. Pada peperangan tersebut faqad tahassanal fursu bi ihdal qila'il mumarradah. Qala mumarradah diartikan ail husunul marsa al murtafi'ah, di antara daripada perbentengan yang dimiliki oleh kerajaan Parsi pada itu. Benteng itu terdiri daripada batu licin. Jadi orang naik tak boleh, tinggi, batunya licin. Siapa saja tidak akan boleh naik sampai ke atas. Qila al-mumarradah hasalahumul muslimun, yang dengan mereka telah dikepung dan telah dikelilingi oleh tentera Islam. Ihatatas suwari bil mi'sam, jadi dengan hisar mereka dikurung di pertahanan tersebut atau dengan benteng tersebut. Itu sebagaimana dengan hisar, sebagaimana dengan siwar gelang. Al-mi'sam ini disebut dengan mi'sam, lengan, penggelangan. Ini disebut dengan mi'sam, ini disebut dengan siwar. Jadi sebagaimana dengan gelang yang mengelilingi, mi'sam seperti itu dengan mereka mengelilingi perbentengan musuh yang disebut dengan qila al-mumarradah. Tapi untuk mencapai kemenangan mereka tidak berhasil. Falamma tala al-hisar washtadda al-bala'u 'ala al-fursi ja'alu yudalluna min fawqi aswaril qal'ati salasila min hadid. Karena mereka juga sudah putus asa. Begini caranya kita akan kehabisan bekal, begini caranya dengan kita akan mengalami kekalahan. Jadi dengan mereka tidak tinggal diam, tidak hanya sekedar dikurung dengan pertahanan yang ada, tapi juga dalam waktu yang sama dengan mereka yudalluna, menurunkan min fawqi aswaril qal'ati, dari atas tembok pertahanan atau benteng, salasila, rantai dari besi, uliqat biha kalalibu min fuladin humiyat binar. Salasil, rantai diulurkan dari atas. Rantai itu sudah dibakar. Bukannya sudah dengan rantai yang dibakar, selain daripada rantai dibakar ada kalalib. Apa bahasa sini kalalib? Itu dengan besi yang dibengkokkan, besi yang cangkuk. Jadi mungkin akhwat boleh tengok. Jadi misalnya nih besi macam ni, terus ada apa itu? Sahu lebih kurang, tapi tajam. Tapi dibakar dulu. Setelah sampai merah, lemparkan yang itu. Jadi musuh atau dengan tentera Islam ada di bawah. Salasil min hadidin uliqat biha kalalib min fuladin humiyat binar hatta ghadat ashadda tawahhujan minal jamr, sehingga kena dinyalakan dengan api, dia lebih merah atau lebih panas daripada bara api. Fakanat tanshabbu, maka dengan besi tadi itu sanggup sampai tenggelam. Qalat tanshabbu diartikan di bawah ay taghrizu, maksudnya melekat fi ajsadil muslimin wa ta'luq biha. Kalau itu kena tubuh akan hangus. Qala fayarfa'unaha ilaihim imma mauta wa imma ala masakil maut. Lemparkan rantai besi yang ada kaitannya tadi itu, dia akan tersangkut. Ya imma tersangkut dengan kepala, ya imma tersangkut dengan tubuh. Begitu diangkat, ya imma sampai ke atas sudah hangus, mati, ya imma paling tidak dalam keadaan sakaratil maut. Qala fa'alika kullabun minha,
Maka kebetulan pada waktu itu satu daripada kalalib, mufradnya kullab, satu daripada kalalib, kita sebut apa tadi dengan kaitannya tadi itu seperti dengan apa waktu kita mancing ikan tuh? Kailnya. Qala kullabun minha bi Anas bin Malik. Siapa nih? Ini saudara Bara. Kan kalau seandainya dengan kita cerca, senyap saja. Kita pukul, senyap juga. Dicaci maki, senyap juga. Bagaimana supaya dengan dianya itu merangsang, mabuk kepayang? Satu-satunya cara, orang yang paling dekat dengan dia, ya ma istri dia, ya ma anak dia, itu yang dikacau. Begitu cara penjahat. Jadi begitu dengan mereka, saat ketika satu persatu yang terangkat, yang hangus, yang mati, yang musnah, tetap saja dengan suasana seperti tidak berlaku apa-apa. Pada waktu Sayyidina Anas ibnu Malik terkena dengan besi, dengan ranjau-ranjau besi tadi itu, yang pada waktu itu dengan Bara ibnu Azibin sudah tidak sabar lagi. Ini saudaraku si ibu sebapa. Kalau macam begini caranya, aku tidak tinggal diam. Kalau begini caranya, ya qul fama irra'ahul bara'u, saat ketika dengan Bara saudara daripada Anas ibnu Malik khadimu Rasulillah terkait dengan kullab, maka dengan Bara pun langsung melompat ke tembok itu, wasaba'ana jidaril hisin, tidak ada rasa bimbang. Rantai itu dengan besi yang menyala tadi itu dipegang oleh beliau untuk naik sampai ke atas. Besi menyala, rantainya tajam, yang walaupun begitu keadaannya tidak ada rasa takut. Mungkin kita tengok sedikit yang semacam itu dengan film India. Waktu dia bergantung di bawah TV kan, di bawah TV, diinjak tangannya, tetap saja dia berpegang, ditendang, dipukul, tetap saja dia bergantung, tak mau mengalah. Itu lebih kurang. Kalau dengan film komputer ditembak, tetap saja dia bertahan. Dengan Bara ibnu Azib, Bara ibnu Malik lebih daripada itu. Amsaka bisilsilati tahmilu akahu, beliau pegang saudara beliau yang bernama Anas ibnu Malik yang tergantung di rantai itu, dan berusaha beliau untuk menanggalkannya, untuk melepaskannya. Liyukhrijahu min jasadih, fa akhadhat yadu tahtarik, tangan hangus, berkukus atau keluar asap. Balam yakbahlah, tidak peduli, sehingga dengan beliau berhasil untuk menyelamatkan saudara beliau yang bernama Anas ibnu Malik. Akan tetapi pada detik terakhir itu, hasrat dan keinginan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala telah diperkenankan Allah. Qala wa bi hadhil ma'rakati al-Bara'u bin Malik billaha ayyarzuqahu syahada, memohon dan meminta kembali. Kalau dahulu sejumlah lebih daripada 80 mata luka, tapi tetap aku tidak mati, karuniakanlah, anugerahkanlah mati di jalan Allah. Ya Allah, pada kali ini yang dengan permintaan daripada beliau pun diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, haitsu harra, tersungkur mati syahid dengan rasa seronok, mughtabitan, dengan merasa gembira karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naddarallahu wajhal Bara' ibn Malik fil jannah wa aqarra 'ainahu bi suhbati nabiyhi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa radiya anhu wa ardahu. Itulah kesudahan daripada sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' ibn Malik radhiyallahu taala.